Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Selesai melaksanakan pertandingan kontroversial melawan Bahrain, Timnas Garuda akan bertemu dengan Tiongkok pada Selasa 15 Oktober 2024. Skuad asuhan Sintayong siap melampiaskan kekesalan mereka kepada China setelah sebelumnya harus dipaksa bermain imbang melawan Bahrain. Namun di sisi lain, The Dragon Team ternyata sudah lebih dulu menyiapkan strategi cerdas sekaligus licik untuk melemahkan Indonesia. Pada pertandingan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Tiongkok telah mengatur rencana sedemikian rupa supaya JICS dan kawan-kawannya tidak bisa tampil maksimal. Timnas Tiongkok menilai Indonesia akan menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Dinilai dari performa sang Garuda yang pada match-match sebelumnya berhasil membuat lawannya kewalahan. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Dragon Team justru saat ini sedang dalam kondisi yang kacau balau. Didasari hal itulah China bermaksud untuk mengakali pertandingan mendatang supaya mereka bisa lebih unggul. Mereka rela menghalalkan semua cara demi menekan kehadiran sang Garuda. Lantas, apa sebenarnya strategi licik China untuk mengakali jalannya pertandingan mendatang? Bagaimana Indonesia bisa membuat rencana itu berbalik jadi senjata makan tuan? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya football lovers tekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Jika bicara soal Tiongkok, dari dulu negara ini memang sudah dikenal sebagai ahlinya strategi. Hal ini ternyata juga mereka terapkan dalam dunia si kulit bundar. Pemilihan Qingdao sebagai tempat digelarnya pertandingan kontra Indonesia adalah contohnya. Salah satu alibi China memilih Qingdao sebagai tuan rumah adalah karena Qingdao merupakan pusat komersial dan keuangan. Namun hal pemilihan Qingdao tetap menjadi perbincangan publik, lantaran Qingdao sebenarnya terletak jauh dari pusat negara Tiongkok. Gelagat mencurigakan ini membuat beberapa pihak berspekulasi Tiongkok sengaja memilih Qingdao lantaran hendak membuat skuad asuhan Sintayong kelelahan dalam perjalanan. Selain itu, pada pertandingan sebelumnya, Indonesia diduga dicurangi oleh wasit. Seperti yang telah diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang mengalami guncangan emosi akibat kelakuan wasit yang berat sebelah pada pertandingan kontra Bahrain. Dari awal, Tiongkok sudah berencana membuat Indonesia kelelahan. Ditambah kondisi emosional para pemain pasca laga kontra Bahrain, Tiongkok boleh berharap penampilan Indonesia akan semakin kacau. Selain diharapkan menjadi loyo, mereka juga berharap skuad Garuda akan semakin kena mental begitu permainan dimulai nanti. Ini dibuktikan dari aksi mereka yang seakan menghalau supporter Indonesia untuk tidak menonton langsung di Stadion Qingdao. Tiongkok menaikkan harga tiketnya menjadi 2 kali lipat dari harga biasanya. Padahal yang akan bermain di situ adalah timnas mereka sendiri. Bisa jadi ini adalah siasat Tiongkok agar Indonesia tidak disupport penuh di laga tanggal 15 Oktober mendatang. Sayangnya, Tiongkok tidak sadar dengan siapa mereka sedang berurusan. Bicara soal tentang ketangguhan, timnas Indonesia tentunya bukan tim yang kaleng-kaleng. Mayoritas pemain dalam skuad Indonesia adalah pemain naturalisasi yang sudah kenyang pengalaman di Eropa. Jadwal padat, intensitas tinggi, serta perjalanan yang melelahkan seakan sudah jadi makanan sehari-hari. Ditambah dengan dukungan dari pemerintah Indonesia yang kuat, rencana Tiongkok efeknya justru biasa saja buat Indonesia. Strategi Tiongkok memilih Qingdao sebagai venue tentunya diharapkan akan memberi keuntungan. Namun, strategi ini sebenarnya bisa disebut kurang matang dan justru berisiko merugikan mereka sendiri. Jarak Qingdao dari pusat negara seperti Beijing bisa memberikan efek negatif seperti berkurangnya dukungan supporter. Para penggemar yang berasal dari kota-kota besar mungkin akan kesulitan untuk hadir akibat jarak yang jauh. Hal ini akan mengurangi jumlah keseluruhan supporter Tiongkok yang dapat berdampak langsung pada moral pemain. Saat membuat rencana, Tiongkok seolah tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Akibat dari kecerobohannya itu juga, mereka pulang terlambat pasca melakoni laga di Adelaide, Australia.
Timnas Tiongkok yang menggunakan pesawat komersial ini diperkirakan baru akan tiba di Qingdao setelah menjalani 18 jam perjalanan. Waktu yang sangat lama, tentunya akan berdampak pada kualitas stamina para pemain. Niat hati ingin buat Indonesia kelelahan, malah mereka sendiri yang kelelahan. Apesnya lagi, dua pemain striker andalan China, Wu Lei dan Alan malah mengalami cedera jelang pertandingan melawan Indonesia. Karena keterlambatan ini, skuad China diperkirakan baru akan tiba di Qingdao paling cepat pada 11 Oktober tengah malam atau paling lambat 12 Oktober dini hari. Ini tentunya akan menjadi kesempatan emas bagi tim Garuda untuk menumbangkan Tiongkok. Terlepas dari optimisme sang pelatih Branko Ivankovic yang mengaku siap mati-matian, kelelahan fisik bisa jadi senjata mematikan buat Tiongkok yang kini masih berjibaku sebagai juru kunci grup C. Sudah menjadi rahasia umum kalau Tiongkok menjadi tim paling lemah di grup C. Tim besutan Branko Ivankovic ini selalu menelan kekalahan menghadapi para raksasa di grup ini. Selisih gol mereka yang menyentuh angka -10 bahkan menjadi yang paling sedikit di antara para peserta kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Ditambah perjalanan yang menguras fisik, Tiongkok bisa jadi malah tumbang, alih-alih menang seperti yang mereka harapkan. Berbanding terbalik dengan Tiongkok yang harus mengalami nasib buruk, Timnas Garuda di sisi lain malah ketiban berkah. Rencana licik Tiongkok berhasil digagalkan dengan mudah karena Indonesia ternyata menggunakan pesawat khusus yang lebih cepat. Selesai bertanding melawan Bahrain, Timnas Indonesia tak buang waktu lama dan langsung bergerak menuju Tiongkok pada Jumat 11 Oktober 2024. Pesawat pribadi dipilih PSSI untuk mengangkut pasukan Garuda demi menghemat waktu perjalanan. Dengan pesawat tersebut, Indonesia hanya butuh waktu 9 jam untuk terbang dari Manama ke Shanghai. Keputusan PSSI itu bahkan membuat media sepak bola Tiongkok Suho menjadi terkejut. Lebih terkejut lagi saat mereka mengetahui Indonesia sudah datang jauh lebih cepat dari sang tuan rumah. Hal yang mengejutkan, Timnas Indonesia sebagai tim tamu tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim tuan rumah, yang mana hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional. Tulis media Sohu pada Jumat 11 Oktober. Timnas Garuda berhasil datang ke Tiongkok tepat waktu pada tanggal 11 Oktober sore. Tidak hanya memancing reaksi media Tiongkok, kedatangan Indonesia juga mengundang sambutan meriah dari para mahasiswa dan pelajar Indonesia yang berada di Tiongkok. Momen ini diunggah oleh akun Instagram @pengamat-sepak bola dari kiriman video Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok atau PPIT Sangdong. Rombongan Timnas Indonesia sudah sampai di Qingdao, China sore ini. Kedatangan pemain dan official Timnas disambut oleh KBRI dan para pelajar Indonesia China. Tulisnya pada caption. Pada akhirnya, rencana Tiongkok di awal untuk membuat Indonesia kelelahan malah justru berbalik menjadi bumerang. Pemilihan Stadion Qingdao yang diharapkan dapat melemahkan sang Garuda malah berbalik melemahkan timnya sendiri. Mereka yang tadinya berharap bisa menang mudah melawan Indonesia kini harus melakukan persiapan ekstra. Bukan hanya faktor perjalanan yang merugikan mereka, tetapi juga fakta bahwa Indonesia ternyata jauh lebih siap dari segi mental maupun fisik. Kedatangan Indonesia di Qingdao yang lebih awal saja sudah membuktikan efisiensi pasukan Garuda. Ditambah lagi dengan tersedianya waktu luang di kota Qingdao yang cukup panjang buat JICES dan kawan-kawannya dapat waktu persiapan tambahan. Jika dibandingkan dengan China yang harus menghabiskan 18 jam perjalanan, tentunya Indonesia kali ini jauh lebih diunggulkan. Pelatih Sintayong memfokuskan sesi latihan perdana untuk pemulihan. Baru pada sesi latihan berikutnya, pelatih asal Korea Selatan itu menggembleng JICES CS dengan latihan taktik. Harapannya jelas, Indonesia bertekad meraih kemenangan di Qingdao, apalagi setelah hasil imbang yang menyakitkan di Rifa. Tiongkok sementara itu boleh optimis. Tapi, kegagalan rencana telah membuat harapan menang negeri naga menipis. Selain terhantam cedera, Branko Ivankovic kini punya PR menjaga para pemainnya agar tetap bugar pasca perjalanan yang melelahkan dari Adelaide. Belum lagi Ivankovic harus menyiapkan taktik yang benar-benar matang untuk menghentikan strategi Sintayong yang sedang moncar-moncarnya belakangan. Nah, football lovers, demikianlah pembahasan mengenai strategi rahasia Tiongkok untuk melemahkan skuad Garuda yang berbalik menjadi senjata makan tuan. Setelah mendapat banyak keunggulan, menurut football lovers, apakah Indonesia bisa menang melawan Tiongkok? Mari diskusi di kolom komentar ya.